merupakan proses pemisahan yang berhubungan dan berdasarkan kehendak yang diikuti oleh proses pengeluaran darah dari pembuluh kapiler, sedangkan vasdu itu di pembuluh vena dan arteri. Vasdu lebih efektif di daerah yang tropik atau dingin, suhu yang tropis, waktu yang tropis, di mana darah cenderung berkonsentrasi di bagian lebih dalam, yaitu di vena ataupun di arteri. Dan sedangkan bekam lebih efektif di daerah yang panas, suhu yang panas, waktu yang panas, di mana kondisi pasiennya sangat panas sehingga darah menjadi panas, meluap dan mengalir ke atas tubuh di bagian bawah kulit. Apakah perbedaan antara vasdu dengan donor darah? Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Donor darah adalah aktivitas memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Orang yang mendonorkan darah harus sehat dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan vasdu adalah aktivitas mengeluarkan darah dengan tujuan pengobatan pada orang yang memiliki masalah kesehatan. Intinya, donor darah itu secara kuantitas dan kualitas tubuh atau darah manusia itu layak untuk didonorkan, artinya sehat, tensinya normal, kolesterolnya normal, asam uratnya normal, HB-nya normal. Sedangkan vasdu itu adalah pengobatan. Berarti kalau pengobatan terkhusus untuk orang yang sakit. Jelas ya? Ini tidak perlu diperdebatkan. Loh, bagaimana ketika nanti kita didatangi oleh salah satu pasien, Pak, Bu, saya mau nyoba vasdu, saya nggak ada keluhan sama sekali, boleh nggak saya di vasdu? Jawabannya apa? Tidak. Lebih baik didonorkan saja, karena itu lebih manfaat untuk orang lain daripada dibuang. Yang namanya vasdu wajib terkhusus mereka yang memiliki keluhan. Kalau memang tidak ada keluhan, jangan dikeluarkan atau dibekam saja sesuai dengan keluhannya. Jangan di vasdu. Gitu, B. Siapa saja yang dilarang melakukan terapi ini? Yang pertama adalah berlokasi di daerah yang sangat dingin. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah over obesitas. Kenapa orang over obesitas itu tidak diperbolehkan untuk vasdu? Karena jantungnya lemah, Pak. Dia dari sini mau ke situ aja sudah ngos-ngosan. Apalagi sedang untuk vasdu, langsung pingsan itu, Pak. Yang ketiga, saat orang berpuasa atau saum, berarti boleh dilakukan setelah buka. Yang keempat adalah setelah melakukan perjalanan jauh. Misal antum orang Semarang, pasiennya datang jauh dari Jakarta, berarti untuk vasdunya hanya boleh dilakukan oleh besok, nggak boleh sekarang. Tunggu dia istirahat terlebih dahulu. Kemudian setelah lelah bekerja berat seperti kuli, itu jangan di vasdu. Kemudian tukang becak jangan. Angkat-angkat itu jangan, pokoknya yang berat-berat itu jangan di vasdu. Makanya dari itu kita edukasi ke masyarakat atau ke pasien bahwa harus disempatkan waktu 1 hari pasien itu harus istirahat, tidak boleh bekerja. Karena nanti juga ada salah satu larangan setelah vasdu, Pak. Memang harus istirahat, tidak boleh setelah vasdu kemudian bekerja. Memang harus istirahat. Yang selanjutnya adalah anemia atau kekurangan darah, HB rendah, darah rendah, kemudian gula darah rendah hingga membuat dia lemas, jangan. Yang ketujuh, pasca hubungan suami istri. Misalnya malam hari ini seperti yang saya WA tadi malam, malamnya berhubungan suami istri, besoknya vasdu, itu jangan. Jadi harus besoknya lagi, karena capek, tenaga kuat kan itu kalau berhubungan suami istri.
Nah, ini yang belum disampaikan oleh beberapa praktisi FASDU. Tanyakan kepada pasien, ya, selama 1 minggu ini apakah mengalami benturan keras ataupun terjadi kecelakaan hingga dia terbentur luar biasa di aspal ataupun di lapangan, misalnya sepak bola, kemudian dia tertabrak oleh pemain yang lain hingga buat dia jatuh. Ini saya alami 3 orang. Pasien mengalami pingsan kemudian swallowing tongues, atau swallowing tongues, tidak tertelan, Pak. Ya, tidak tertelan, itu benar-benar pingsan kemudian tidak tertelan. Itu untung saya amati, dan ini juga harus diperhatikan kepada pasien. Lebih baik pasien itu FASDU dalam posisi duduk, jangan sampai posisi tertidur. Oke. Harus ada sangganya, nggak boleh nggak ada sangganya. Ya, tiba-tiba pasien itu salah satunya adalah terjadi swallowing tongues. Ketika saya tanya, ternyata belum lama dia mengalami kecelakaan. Itu sampai lidahnya saya angkat lagi, Pak, saya iringan. Ya, sampai tertutup itu, Pak, sampai ketelan, benar-benar lidah itu ketelan ke tenggorokan itu. Ya, jadi memang sampaikan kepada pasien, ya, apakah selama 1 minggu ini pernah mengalami benturan keras ataupun kecelakaan. Ini wajib ditanya, ya, kepada pasien. Jangan sampai terjadi kepada saya, seperti saya. Nah, makanya kalau terjadi itu, ya, dilihat. Memang kalau pingsan saya harus lihat dulu. Saya mau bagaimanapun mulut harus dibuka, Pak. Mulai sekarang, karena pengalaman itu, Pak. Ketika ada pasien pingsan, kemudian saya buka ini, tertelan atau enggak. Nah, sekarang ambil aja, naik ke atas, dipilihkan anggi ke atas. Itu nanti posisinya sampai tangan kita digigit oleh pasien. Sekeras-kerasnya, Pak, itu. Memang harus kita berkorban tangan kita digigit sama pasien. Ya, sampai sadar. Ya, yang ke-9 adalah menstruasi yang lama berhenti.